Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Alvanisa Azahar, NIM 1814040039, Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, karena di sini profil sudah dibahas, maka kita langsung masuk ke materi. Di sini kita akan membahas tentang 5 materi, yaitu yang pertama, kalender akademik, yang kedua, minggu efektif, yang ketiga, program tahunan, yang keempat, program semester, dan yang kelima, KKM. Baiklah, pertama kita akan masuk kepada kalender akademik. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kita langsung saja masuk ke kalender akademiknya, itu di sini. Oh ya, sebelumnya sama bahwa kalender pendidikan dengan kalender akademik itu sama. Di sini pada Kaldik sudah terbagi menjadi semester ganjil dan semester genap. Di mana di sini ada warna-warnanya, yaitu di sana nanti ada keterangan-keterangan tertentu. Baiklah, kita akan masuk kepada cara membaca kalender akademik atau cara menentukan jumlah minggu pada kalender akademik. Baik, kita mulai pada semester ganjil pada bulan Juli. Di sini pada bulan Juli terdapat 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Berarti pada bulan Juli terdapat 5 minggu. Selanjutnya pada bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena pada minggu pertama hanya terdapat 1 hari, maka minggu pertama tidak masuk ke minggu pada bulan Agustus. Berarti pada bulan Agustus hanya terdapat 4 minggu. Selanjutnya pada bulan September ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena pada minggu kelima bulan September ada 3 hari, berarti minggu kelima masuk kepada minggu bulan September. Jadi, jumlah minggu pada bulan September ada 5. Selanjutnya pada bulan Oktober, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Dan pada minggu pertama bulan Oktober hanya ada 3 hari, dan 3 hari tersebut kita masukkan untuk memenuhi bulan September. Berarti minggu pertama bulan Oktober tidak termasuk kepada minggu bulan Oktober tersebut. Jadi, pada bulan Oktober hanya terdapat 4 minggu saja. Selanjutnya pada bulan November terdapat pada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Karena pada minggu kelima bulan November hanya ada 1 hari, berarti minggu kelima pada bulan November tidak termasuk pada minggu bulan November tersebut. Jadi, pada bulan November hanya terdapat 4 minggu saja. Selanjutnya pada bulan Desember terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pada Desember terdapat 5 minggu. Selanjutnya pada semester genap, pada bulan Januari terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Karena minggu pertama hanya terisi 2 hari saja, berarti minggu pertama tidak masuk kepada minggu bulan Januari. Berarti jumlah minggu pada Januari hanya terdapat 4 minggu. Selanjutnya pada Februari, di sini sudah jelas bahwa pada minggu kelimanya kosong, berarti pada Februari hanya terdapat 4 minggu saja. Selanjutnya pada bulan Maret, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 minggu pada bulan Maret. Selanjutnya pada bulan April, 1, 2, 3, 4, 5. Karena pada minggu pertama sudah ada 3 hari untuk memenuhi bulan Maret, berarti
minggu pertama bulan April tidak termasuk kepada minggu di bulan April. Jadi, jumlah minggu pada bulan April ada 4. Selanjutnya pada bulan Mei. Pada bulan Mei yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena pada minggu pertama hanya terdapat 1 hari saja, berarti minggu pertama tidak masuk ke minggu di bulan Mei. Berarti pada bulan Mei hanya terdapat 4 minggu saja. Selanjutnya pada bulan Juni terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Pada bulan Juni terdapat 5 minggu. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang minggu efektif. Minggu atau pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Rincian minggu efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam rincian minggu efektif sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya rincian minggu efektif sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya rincian minggu efektif, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender atau penanggalan. Di sini kita akan masuk untuk menentukan minggu efektif. Baiklah, di sini sudah ada rancangan untuk menentukan jumlah minggu yang efektif dan tidak efektifnya. Sesuai kalender akademik yang kita lihat tadi, bahwa jumlah minggunya sudah kita ketahui. Ini saya mencontohkannya pada semester ganjil saja. Nah, pada semester ganjil kita sudah mengetahui bahwa pada bulan Juli itu terdapat 5 minggu. Kita tulis 5 minggu. Selanjutnya, pada bulan Agustus itu terdapat 4 minggu. 1, 2, 3, 4. 4 minggu. Selanjutnya pada bulan September itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Itu terdapat 5 minggu. Selanjutnya pada bulan Oktober itu 1, 2, 3, 4 karena minggu pertama pada bulan Oktober sudah dihitung untuk memenuhi minggu kelima bulan September, berarti pada bulan Oktober hanya terdapat 4 minggu saja. Selanjutnya pada bulan November itu terdapat 1, 2, 3, 4 minggu. Selanjutnya pada bulan Desember itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa jumlah minggunya yaitu 27 minggu. Kemudian kita dapat mengetahui minggu yang tidak efektif atau minggu efektifnya dari warna-warna pada kaldik tersebut. Nah, pada semester ganjil ini terdapat beberapa warna seperti biru, merah, kuning, oranye, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena pada semester ganjil ini mulai kegiatannya yaitu pada minggu ketiga, berarti minggu yang tidak efektif sudah termasuk 2 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua. Di sana sudah terdapat 2 minggu yang tidak efektif. Berarti cara menentukan minggu efektifnya yaitu jumlah minggu kita kurang dengan minggu yang tidak efektif. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya pada bulan Agustus, di sini 1, 2, 3, 4. Di sini pada minggu ketiga terdapat tanggal merah. Nah, di sini terdapat pada tanggal merah karena di sini terdapat 3 hari tanggal merah, 4 hari, berarti
minggu ketiga pada bulan Agustus tidak termasuk minggu yang tidak efektif. Berarti pada minggu ketiga itu minggu yang tidak efektif. Jadi jumlah minggu yang efektif yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Pada bulan September itu pada minggu ketiga terdapat ujian tengah semester. Nah, pada minggu ketiga terdapat ujian tengah semester. Berarti pada bulan September terdapat 1 minggu yang tidak efektif. Jadi, minggu yang efektif adalah 4. Pada bulan Oktober, hanya 1 hari saja yang berwarna. Berarti pada bulan Oktober tidak ada minggu yang tidak efektif. Berarti semua minggunya pada bulan Oktober yaitu minggu efektif. Pada bulan November yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini semua minggunya terdapat minggu efektif dan tidak ada minggu yang tidak efektif. Berarti di sini tidak ada minggu yang tidak efektif dan jumlah minggu efektifnya yaitu 4. Pada bulan Desember, nah di sini pada minggu kedua terdapat ujian semester dan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima itu kalau sekolah lain mungkin ada kelas meeting gitu. Jadi pada minggu ketiga kita katakan minggu tersebut minggu tidak efektif dan minggu keempat dan kelima itu termasuk libur semester ganjil. Jadi ada 4 minggu yang tidak efektif, berarti minggu efektif hanya 1. Kita jumlahkan, berarti minggu yang tidak efektif jumlahnya 8, dan minggu yang efektif jumlahnya 19. Jumlah jam per minggu itu ada 4 minggu. Dan jumlah jam pelajaran pada semester ganjil yaitu jumlah dari minggu efektif kita kali dengan jumlah jam per minggunya. Maksudnya di sini jumlah jam per minggu itu jumlah jam per mata pelajarannya. Jadi di sini 19 kali 4 sama dengan 76. Nah, untuk menentukan keterangan minggu yang tidak efektifnya, contohnya pada minggu bulan September yang minggu ketiga itu di sana terdapat mid semester ganjil. Berarti keterangannya di sini pada minggu ketiga mid semester ganjil. Pembahasan berikutnya yaitu program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku secara keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kita langsung saja masuk kepada program tahunannya, di mana pada program tahunan ini kita terutama harus menentukan kompetensi intinya, di mana kompetensi intinya yaitu dapat di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kompetensi dasar atau alokasi waktunya dengan yang pertama yaitu menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran sesuai minggu efektif atau minggu yang tidak efektif tadi, dan menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Nah, ini di sini terlihat bahwa
Pada KD-nya ini terdapat 4 KI, KI 1 tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Dimana di sini KD-KD-nya sudah jelas, yaitu misalnya pada 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Jadi di sini subbabnya yaitu tentang bilangan bulat. Nah, kenapa di sini saya sudah menulis pada alokasi waktunya 20 jam pelajaran? Karena dari semua bab kita menghitung alokasi ini dengan melihat tingkat kesulitan yang akan diajarkan kepada siswa dan banyaknya materi yang ada pada bab tersebut. Nah, pada bab bilangan bulat ini saya memberi 20 jam pelajaran, dan pada himpunan saya kasih 16 jam pelajaran, dan pada aljabar saya memberi 20 jam pelajaran juga, dan menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan satu variabel saya juga memberi 20 jam pelajaran. Jadi total di sini semua sama dengan minggu efektif yang kita cari tadi, yaitu 76 jam mata pelajaran. Berikutnya yaitu program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Baiklah, kita akan masuk kepada promesnya, yaitu di sini terdapat promesnya, di mana termuat kompetensi dasar, mata pelajaran, alokasi waktu, di mana pada promes sudah terdapat KD dan subbab pada materinya. Sama dengan prota yang sudah kita buat, bahwa KD dan KI dan alokasi waktunya sama, di mana pada promes ini dirinci lagi alokasi waktunya, yang awalnya per KD alokasi waktunya, sekarang kita rinci per minggunya. Jadi setiap minggu itu terdapat 4 jam mata pelajaran. Jadi di sini tercantum bahwa alokasi waktunya dari 20 jam mata pelajaran per KD-nya menjadi 4 jam per minggunya. Nah, di sini kita lihat pada kompetensi dasar ini, dengan mata pelajaran yang ada tersebut, maka setiap minggu kita akan membaginya menjadi 4 per minggunya. Di sini 20 jam mata pelajaran, berarti di sini 4, di sini juga 4, di sini 4, dan di sini 4, begitu seterusnya. 4. Nah, warna-warna ini kenapa terdapat warna-warna? Karena pada sesuai kaldik yang kita buat dan minggu efektif dan tidak minggu yang tidak efektif, berarti pada minggu ketiga Juli itu dimulai kegiatan awal pembelajaran. Jadi minggu pertama dan minggu kedua itu libur. Nah, seterusnya pada bulan September dan Desember, begitu seterusnya. Jadi jumlah alokasi waktu itu sesuai dengan jumlah alokasi waktu pada minggu efektif tadi, berarti 76 jam mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau yang disingkat dengan KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM ini harus dibuat atau ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah atau sidang dewan guru. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai 100. Dengan demikian, nilai KKM dinyatakan dengan angka 0 sampai 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan belajar secara nasional diharapkan mencapai minimal 75 satuan pendidikan dalam memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Baiklah, kita langsung masuk kepada rancangan KKM-nya. Nah,
Pada KKM sudah terdapat KD atau indikator pencapaiannya. Pada KKM juga terdapat aspek dan kriteria. Baik, kita akan membahas aspek. Pada aspek terdapat pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi atau pemecahan masalah. Maksudnya di sini, misalnya pada indikator pencapaian menyebutkan contoh bilangan bulat dan pecahan. Itu termasuk kepada aspek penalaran dan komunikasi. Selanjutnya, menemukan dan menggunakan sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan untuk menyelesaikan masalah. Di sini termasuk pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Nah, kita akan membahas kriterianya, di mana kriteria ini terdapat 3 aspek juga, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan inteks siswa. Di mana aspek kompleksitas ini merupakan nilai untuk tingkat kesulitan dari materi yang diajarkan. Untuk aspek kompleksitas ini, jika materinya susah, maka nilai kompleksitasnya cenderung lebih rendah. Dan jika materinya mudah, maka nilai kompleksitasnya cenderung lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu kriteria daya dukung. Kriteria daya dukung ini seperti media atau sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Daya dukung ini, jika sarana atau medianya mendukung, maka nilainya tinggi. Jika prasarana kurang mendukung, maka daya dukungnya akan rendah. Begitu pula inteks siswa, ini merupakan kemampuan siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Inteks ini, jika kemampuan siswa dalam materi itu tinggi, maka nilai inteknya juga tinggi. Dan jika kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut rendah, maka nilainya juga rendah. Nah, jadi jumlah dari setiap komponen-komponen ini, komponen-komponen, maksudnya indikator pencapaiannya, dibagi sebanyak itu. Jadi, didapatkan untuk KKM KD. Nah, dan nilai KKM setiap KD ini akan dibagi dengan semua jumlah KD untuk mengetahui KKM mata pelajaran tersebut. Nah, di sini kita dapat bahwa rata-rata KKM-nya adalah 77. Baiklah, karena materinya sudah selesai kita sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Alfanisa Azahar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.